Hai, ini tentang pengeluaran bulanan aku di Jerman. Buat kalian yang kepikiran mau ke Jerman juga, mungkin ini salah satu video yang menarik buat kalian. Disclaimer, aku bekerja full time di salah satu perusahaan Lebensmittel atau makanan, dan juga aku punya pekerjaan sampingan 2 kali sebulan di salah satu bakery itu sebagai Verkäuferin, atau yang melayani kalian ketika kalian mau beli roti di bakery di Jerman. Ini aku udah rinci semuanya tentang pengeluaran aku per bulan untuk supaya aku bisa hidup dengan aman dan stabil selama di Jerman ini. Aku tinggal di Wohnung atau di apartemen yang ukurannya 42 meter kuadrat. Itu tinggal sendiri, nggak tinggal sama siapa-siapa. Mungkin kalian pernah dengar namanya Wohngemeinschaft atau WG, kayak satu Wohnung tapi ditempati beberapa orang yang nggak saling kenal. Intinya kayak kontrakan kayak gitulah ya. Karena aku punya kucing peliharaan di Jerman itu salah satu parameter penting buat nyari rumah, karena di Jerman punya banyak alergi kan, ada alergi bulu lah, alergi hewan, alergi ini itu dan sebagainya. Jadi buat yang punya hewan itu udah sangat terbatas kalau nyari rumah. Dan aku merasa independen dan mencukupi kalau aku tinggal sendiri dan mencari apartemen untuk tinggal sendiri bersama kucing-kucing aku. Buat yang kalian nyari WG atau Wohngemeinschaft itu, atau bahkan Studentenwohnung, itu akan lebih murah daripada yang aku bayar. Membayar 648,6 euro. Kaltmiete plus Nebenkosten. Nebenkosten itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan si pemilik apartemen untuk ngerawat bangunannya, misalnya ngebuang sampah. Di banyak berbagai Wohnung itu, mereka mewajibkan si penyewa apartemen mereka untuk ngeluarin sampahnya sendiri ketika hari angkutan sampah tiba. Di Wohnung aku, itu sudah termasuk servis, jadi perawatan dinding, kebersihan gedung, misalnya salju, wajib harus ngebersihin salju dari depan rumah mereka. Kalau nggak dibersihin, pasti kena denda. Di gedung aku tuh, kita nggak perlu ngebersihin salju ini dan nebarin garam supaya nggak licin. Garam spesial itu udah termasuk di 648,6 itu. Gas dan listrik itu sistemnya prepaid, alias kita bayar sejumlah uang sesuai dengan Vertrag atau perjanjiannya. Di akhir periodenya, uang kita akan dibalikin kalau memang pemakaian kita lebih sedikit, atau bahkan kita harus nambah kalau misalnya pemakaian kita lebih banyak. Untuk gas, aku bayar 58 euro per bulan. Untuk listrik, aku bayar 44 euro. Ada biaya internet, mau sedikit apa enggak kita pakai per bulan itu bayarannya tetap sama. Itu aku bayar 44,99 euro per bulan. Ada biaya GEZ atau Rundfunk atau biaya siaran televisi dan radio. Pakai nggak pakai itu wajib bayar. Pembayarannya per kuartal 55 euro 8 sen. Hitungan per bulannya adalah 18,36 euro per bulan. Aku punya mobil, jadi aku harus bayar parkir. Jadi per pertengahan 2025 kemarin di kota aku ini ada kenaikan biaya parkir. Dulu aku bayar 30 euro per tahun, sekarang aku bayar jadi 210 per tahun. Itu kalau aku bayar langsung per tahun. Ini juga kita punya pilihan bayar 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun langsung. Tapi aku lebih memilih untuk bayar per 6 bulan, itu 120 euro. Jadi per bulannya aku harus menyisihkan 20 euro. Dan ada biaya Schornstein. Di cerobong asap itu harus dites masih berfungsi apa enggak, masih bagus apa enggak, kadar buangannya masih memenuhi standar apa enggak. Wajib dilakukan 1 kali setahun. Itu kita harus cari sendiri. Untuk perusahaan yang tes itu kenanya 89 euro. Per bulannya aku harus menyisihkan 7 euro 42 sen. Dan balik lagi, aku punya mobil, berarti aku harus punya bensin. Kalau misalnya aku cuman pakai mobilnya buat kerja doang, bolak-balik, atau ke supermarket dekat-dekat sini doang, per bulan itu sangat mencukupi 50 euro. Gara-gara perang itu kan, bensin tuh naik banget. Aku berusaha seminimal mungkin supaya itu 50 euro per bulan. Dan aku punya 2 kucing, dan mereka harus diimunisasi 1 kali setahun. Aku harus membayar 160 euro per tahun untuk si 2 kucing. Per bulannya aku harus menyisihkan 13 euro 34 sen. Dan untuk makanan, snack, pasir kucing, aku selalu sisihkan 40 euro per bulan. Karena kebetulan aku pakai yang pasir
premium. Aku pakai pasir yang biasa-biasa aja itu tuh langsung bau banget. Harganya 2 kali lipat dari pasir yang biasanya. Biaya asuransi, perawatan mobil, dan segala macam itu selalu aku sisihkan 200 euro per bulan karena mobil nggak ada yang tahu kerusakannya tiba-tiba ada apa. Jadi total pengeluaran aku per bulan itu ada di 1.144 euro 71 sen. Yang mana kalau misalnya aku nggak punya kucing dan nggak punya mobil alias pengeluaran yang sangat mendasar ini hanya mencakup rumah, itu aku berada di angka 821 euro 37 sen. Jadi kalau misalnya kalian mau datang ke Jerman, terus mau Ausbildung, itu rata-rata gajinya kisaran 800 sampai 1.200 di tahun pertama per bulan. Itu tergantung branchnya kalian Ausbildung di bagian apa. Dan ini belum selesai karena biaya-biaya tadi itu belum termasuk makan, jajan, dan jalan-jalan. Karena menurut aku makan, belanja pakaian, belanja sanitary, atau kebutuhan gosok gigi, mandi, pembalut, dan lain-lain itu tergantung sama konsumtif kita. Jadi misalnya kalau pakai sikat gigi yang harga 100 euro dan harus diganti per 3 bulan sama pakai sikat gigi yang biasa aja, budgetingnya udah jauh beda. Terus misalnya kalau makan, keseringan masak sendiri atau keseringan makan di luar, itu juga budgetnya beda. Aku budgetingnya 200 euro per bulan, itu udah termasuk jajan dan makan di luar. Jadi kalau misalnya uangnya udah menipis, ya aku bisa ngerem lagi, entah jajannya dikurangin, entah makan di luarnya dikurangin, entah grocery-nya yang harus dihemat-hematin alias nyari barang-barang yang diskon terus. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!